Halo semuanya, kembali lagi di video saya. Kali ini kita akan membahas seputar tentang value ya kawan-kawan. Jadi bangun value diri itu biar nggak pandang sebelah mata oleh orang lain. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tio Malendra, seorang mahasiswa kelas pekerja dengan prodi Teknik Informatika. Jika kalian tertarik mengenai video self improvement, cara-cara kita untuk membangun self improvement diri kita, mengembangkan diri kita sehingga kita menjadi pribadi yang bervalue pada orang lain. Dan kalian kalau kalian mau ingin grow bareng, kita grow bareng di sini. Di video kali ini kita akan bahas spesifik pribadi yang lebih baik lagi dibandingkan pribadi kita yang sebelumnya. Baik, lanjut ke topiknya. Topiknya adalah bangun value diri biar nggak dipandang sebelah mata. Kadang kamu pasti dari kita semua pernah ngerasa nggak dihargai kalau pertama fresh graduate, orang-orang yang pertama kerja misalnya, pasti nggak dihargai karena value kita nggak ada di situ. Nah, orang menilai dari job desk kita, gaji kita, menilai dari untuk job desk kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita bervalue, berdampak, bernilai bagi dia. Nah, jadi orang biasanya dari fresh graduate awal-awalnya tidak ada value yang dikasih, cuman yang pekerjaannya repetitif, yang bosnya sudah tahu mau ngapain. Jadi itulah yang dinilai dari gaji kita. Tapi pernah nggak kamu tanya kepada diri sendiri, apakah value diri gua udah cukup tinggi sehingga atau belum kontribusinya? Karena dalam hidup ini kita itu dinilai dari sesuai apa yang kita kasih kepada orang, bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Itulah orang yang menilai kita dari value kita, dari apa yang kita kasih kepada orang lain. Jadi jika ingin kita itu dihargai lebih oleh orang lain, kita harus naikkan value diri kita. Contoh, bagaimana cara kita untuk menaikkan value diri kita supaya kita lebih dihargai oleh orang lain, dan supaya gaji kita bisa meningkat dengan secara signifikan, tidak di situ-situ aja ya. Yang pertama adalah naikkan skill kamu. Dengan naikkan skill, kamu bisa otomatis income kamu akan menaik juga. Pernah dengar nggak, keuangan seseorang itu berbanding lurus dengan kemampuan seseorang. Skill kapasitas seseorang berbanding lurus dengan keahlian seseorang. Ya, jika kamu yang tidak punya skill mengelola keuangan, itu pasti ya duit hanya keluar masuk aja. Nggak tahu arus kas keuangan itu di mana. Jadi harus belajar skill keuangan, itu paling penting karena manage keuangan itu berbeda dengan mendapatkan keuangan. Dan jadi dengan kalian sudah skill untuk mendapatkan keuangan sudah cukup baik, itu berbeda dengan skill mempertahankan keuangan. Dan bagi kalian yang belum mendapatkan skill untuk earning power yang kuat, yang lebih ya, mendapatkan keuangan, mendapatkan uang yang lebih, kalian harus cari apa yang membuat kalian itu bisa bervalue tinggi, kalian bisa kasih kepada orang untuk mendapatkan gaji yang cukup besar dari value yang kalian kasih. Jadi yang pertama, tingkatkan skill. Yang kedua, jaga integritas. Dengan jaga integritas, kita lebih dipercaya oleh orang lain dan orang mempertaruhkan kepercayaannya kepada diri kita, sehingga value dari kita itu cukup naik dibandingkan dengan kita yang sebelumnya itu. Jadi value yang jaga integritas cukup memerlukan waktu secara konsisten. Nah, jadi integritas ini cukup penting ya kawan-kawan. Kita lihat, kalau kita lihat integritas kita hancur, investor dari luar itu tidak akan lagi percaya kepada kita. Kalian lihat coba perusahaan yang valuasinya besar sekali, kemarin pernah viral, namun setelah dia pitching, setelah dia IPO ke perusahaan-perusahaan yang lain, melihat itu cukup lumayan besar. Coba dilihat oleh masyarakat luar, Amerika dan lain-lain. Perusahaan ini katanya cash flow-nya hijau ya, keuangannya hijau. Nyatanya kebohongan itu akan terungkap pada akhirnya. Setelah diteliti lagi, rupanya ya keuangannya yang merah ya kawan-kawan, ditipu oleh si founder tersebut, CEO tersebut. Namanya perusahaannya Eviseri ya, kalau pasti tahu. Nah, ini apa dampaknya pada diri kita? Ya, orang tidak percaya lagi karena integritas kita tidak dijaga di situ. Orang tidak percaya lagi dan investor cabut semuanya dari situ, dan citra dari orang Indonesia cukup buruk sekali karena dia ini. Nah, jadi pentingnya kita untuk menjaga integritas supaya value kita akan naik. Jadi jika kita tidak menjaga integritas, ya orang nggak akan percaya lagi sama kita. Value kita akan turun dan nilai uang yang kita dapatkan juga akan menurun. Yang ketiga, punya prinsip dan karya yang jelas. Prinsip apa yang kamu tanam di hidup dan karya apa yang kamu tuangkan kepada orang lain. Prinsip itu cukup penting kan kawan. Kalau kita tidak punya prinsip hidup, kita akan mudah kesana kesini, akan mudah tergoyahkan ketika kita ingin fokus pada satu hal. Punya prinsip satu dan punya karya kita yang jelas supaya kita lebih hidup diterima oleh orang lain. Karena dengan ketiga ini adalah cara untuk meningkatkan value kita
supaya kita mendapatkan income lebih, orang lebih percaya kepada diri kita. Orang yang punya value itu nggak akan ikut-ikutan karena dia tahu arah dan kelasnya di mana. Kalau kamu nggak punya value sekarang, dunia itu akan kasih kamu harga yang sangat murah sekali. Jadi, tapi kalau kamu tahu value kamu di mana, kamu jual itu, kamu siap-siap untuk dunia bayar kamu mahal karena value kamu tahu ada di mana dan kamu rasa ini cukup bervalue, cukup berdampak bagi banyak orang. Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji zarah itu, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ini Al-Quran telah menyebutkan. Allah SWT telah bilang di bahwasanya kalau kalian mengerjakan kebaikan sekecil apapun, sebesar biji zarah, kalian akan melihat balasannya, kebaikan itu pula. Juga kalau kalian mengerjakan kejahatan, itu kalian akan lihat juga balasannya, sekecil apapun. Itu dalam Al-Quran. Jadi Allah sangat menyukai orang yang membuat baik sekecil apapun yang kita tanamkan, yang kita value kepada orang lain supaya kita bermanfaat, dan itu akan bermanfaat juga bagi diri kita. Itu value kita akan menaik jadinya. Jika kamu membangun value secara konsisten, itu lama-lama kamu akan dianggap lebih baik kepada orang lain. Contohnya dulu aku pernah dianggap biasa aja sebelum aku punya skill. Sekarang aku punya skill, bisa coding, bisa ngerti UI UX design, bisa ngerti graphic designer, dan orang lebih percaya kepada aku setelah orang mau custom design kepada aku, dan aku bisa untuk melakukan itu semuanya, solve problem mereka di mana mereka kekurangan ini itu, dan aku desain semuanya dan mereka cukup puas. Itulah menaikkan harganya, value aku, yang itu yang aku jual sekarang. Ya, itu adalah cara naikin value diri aku. Temukan cara naikkan value dari kalian masing-masing. Penutup hari ini adalah dunia nggak akan lihat kamu berdasarkan niat, tetapi berdasarkan apa yang kamu bawa ke meja, apa yang kamu bisa, apa yang kamu lakukan. Itulah yang dilihat dunia. Maka kalau kamu mau dihargai, bangun value diri setiap hari, bukan dengan banyak ngomong, tapi dengan bukti.